Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novilia Aziza dengan NPM 2413025044. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang algoritma kurva Bezier kuadratik. Kurva Bezier kuadratik adalah salah satu jenis kurva Bezier yang paling sederhana setelah kurva linier. Kurva ini dibentuk menggunakan 3 titik kontrol. Yang pertama yaitu titik awal, yang kedua titik kontrol tengah, dan yang terakhir yaitu titik akhir atau P2. Kurva ini sangat umum digunakan dalam grafik komputer, desain vektor, animasi, serta pemrosesan citra untuk membuat bentuk-bentuk lengkung yang halus. Jadi, kita akan membuat gambar sederhana yang menarik menggunakan HTML5 dan JavaScript. Gambar yang kita buat terdiri dari sebuah pohon, 2 gambar, dan juga pelangi yang berwarna-warni. Langsung saja pada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama yaitu struktur dokumen HTML. Doctype HTML menyatakan bahwa ini adalah dokumen HTML5 dan standar terbaru HTML. Pada bagian HTML length ID digunakan elemen utama HTML yang memberitahu bahwa isi halaman ini menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua pada bagian head yaitu metadata dan gaya. Nah, pada bagian meta charset itu mengatur karakter encoding agar bisa menampilkan semua simbol dan huruf dengan benar, termasuk huruf non-Inggris. Dan pada bagian title menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Pada bagian style, CSS internal untuk mengatur tampilan elemen kanvas, itu border hitam 1 pixel, tengah horizontal, dan latar biru muda. Lanjut yang ketiga yaitu pada bagian body, yaitu judul dan kanvas. Nah, pada bagian H2 ini digunakan untuk menampilkan judul halaman di tengah. Nah, pada bagian kanvas adalah area gambar tempat semua objek akan digambar seperti pelangi, awan, dan juga pohon. ID kanvas ini digunakan untuk mengaksesnya di JavaScript dan width 600 dan height 400 ini digunakan untuk menentukan ukuran area gambar. Selanjutnya pada inisialisasi kanvas di JavaScript. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengambil elemen kanvas menggunakan get element by ID. Get contact 2D artinya kita akan menggambar dalam 2 dimensi. CTX adalah konteks menggambar. Semua perintah gambar akan menggunakan variabel ini. Selanjutnya pada fungsi gambar pelangi yaitu menggambar pelangi. Pada bagian center X dan center Y itu digunakan untuk menentukan titik posisi atau titik pusat pelangi. Pada bagian warna pelangi, array yang berisi 7 warna pelangi dari merah ke ungu. Pada bagian for each atau warna digunakan untuk melakukan perulangan untuk menggambar setiap warna pelangi. Pada bagian CTXR digunakan untuk menggambar setengah lingkaran dari kiri ke kanan. Nah, pada bagian line width digunakan untuk menentukan ketebalan garis pelangi. Pada bagian stroke
ini digunakan untuk menggambar garis tanpa mengisi warna bagian di dalam. Pada bagian radius, radius ini dikurangi supaya setiap warna semakin kecil, sehingga bentuk pelanginya itu bertingkat. Selanjutnya pada bagian fungsi gambar awan, X dan Y. Pada bagian fill style ini, yaitu warna putih untuk awan dan 3 lingkaran putih digambar saling tumpuk untuk membentuk satu awan besar. Awan itu bisa dibuat di mana saja dengan memberi nilai X dan Y. Selanjutnya pada fungsi gambar pohon. Pada bagian batangnya ini, pada bagian fill range X, Y, 40 dan 100 digunakan untuk menggambar batangnya, yaitu dengan menggunakan persegi panjang berwarna coklat, tingginya 100 pixel dan lebarnya 40 pixel. Pada bagian daun, 3 lingkaran hijau disusun seperti mahkota pohon dan ditempatkan di sekeliling bagian atas batang pohon. Selanjutnya bagian memanggil semua fungsi gambar. Ketiga fungsi utama ini dipanggil agar semua elemen tampak dalam satu layar. Pelangi di bagian atas tengah kanvas dan awan berada di kiri dan kanan atas kanvas. Pada pohon, di bagian bawah pelangi di antara kedua awan. Jadi, dengan kombinasi HTML dan JavaScript ini, kita berhasil membuat ilusi sederhana alam yang terdiri dari pohon, awan, dan pelangi. Semua objek digambar menggunakan kanvas 2D API di browser dan penempatan dan warnanya itu juga bisa diatur sesuka hati untuk estetika atau pembelajaran. Segitu saja materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.